Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Luar biasa, sehat, puji Tuhan. Berapa banyak sini adik-adik yang bersuka cita, kita mau ibadah adik-adik. Kita mau memuji menyembah Tuhan, mau dengerin firman Tuhan. Ya, nah sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Mari adik-adik kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami ingin memuji menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal sampai akhir. Kami percaya Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami sungguh rindu Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk lawatan-Mu. Kami datang Tuhan dan urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Kita mau memuji Tuhan, amin. Ya, lebih yang semangat ya adik-adik. Ya, mana tepuk tangannya buat Tuhan. Haleluya, katakan aku anak raja. Tepuk tangan buat Tuhan. Yeay. Katakan aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Hore! Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi lebih cepat. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak, lompat. Hore! Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Mana tangannya dilambaikan yuk. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yang lambat. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeah, haleluya. Haleluya. Lebih semangat lagi adik-adik, kita mau menyanyi menyembah Tuhan. Amin. Ya. Yuk adik-adik, mana tepuk tangannya buat Tuhan? Sorakan haleluya. Haleluya. Mana menarinya buat Tuhan? Tarian buat Tuhannya mana adik-adik? Yang semangat ya adik-adik ya. Katakan ku mau bernyanyi. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. Sekali lagi ku mau bernyanyi. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For your love, for you are love, love, love. For you to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. Good to me and I will sing your praise. Eternally, kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari, memuji. Sekali lagi kau yang terbaik. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari, memuji. For your love, for you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful.
eternally, and you will love, love, love. You love me, and I will sing your praise. Sekali lagi, for you are love, love, love. You're good to me, and you are wonderful. Eternally, and I will love, love, love. Good to me, and I will sing your praise. Eternally. Mari kita angkat tangan kita buat Tuhan adik-adik. Kita tinggikan dia, kita agungkan dia. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and you are mine. My heart sings, for you are love, love, you good to me. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings, for you are love, love, you good to me. Sekali lagi, I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings, for you are love, love, you good to me. For you are love, 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 you good to me, and you are wonderful. Eternally, and I will love, love, love. Good to me, and I will fight my faith. Eternally. Hallelujah. 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 Amin. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan adik-adik. Berapa banyak di sini yang rindu di jamah Tuhan, yang ingin bertemu dengan Tuhan, angkat tangannya tinggi-tinggi adik-adik. Tahukah adik-adik, Tuhan tuh terlebih rindu adik-adik. Tuhan terlebih rindu bertemu dengan adik-adik. Tuhan terlebih rindu memberkati adik-adik. Tuhan ingin selalu dekat dengan adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, mari kita angkat tangan kita mau menyembah Tuhan. Kita tinggikan dia. Dia Allah yang layak dipuji, disembah. Dia hadir di sini adik-adik. Dia ada di samping adik-adik. Dia ingin memeluk adik-adik. Mari datang sama Tuhan. Mari buka hatimu adik-adik. Biar Tuhan masuk adik-adik. Kalau Tuhan ingin menjamah setiap adik-adik saat ini. Haleluya. Mari tinggikan Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada tara
Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sungguh kagum Tuhan akan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami memiliki Engkau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kau sungguh indah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, sebelum kita memberi persembahan hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Judul khotbah persembahan saya adalah persembahan yang mengundang kuasa Tuhan. Kita akan melihat cerita tentang Nabi Elia yang persembahannya mengundang kuasa Tuhan dan membuat semua orang Israel bertobat. Saya yakin kita semua mau persembahan kita mengundang kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita. Seperti apa persembahan Elia? 1. Memberi di tempat yang tepat. 1 Raja-Raja 18 ayat 32-33. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Elia memberi persembahannya di atas mezbah. Dia tidak memberi di sembarangan tempat. Mezbah adalah tempat persembahan kepada Tuhan. Di zaman sekarang, mezbah Tuhan adalah seperti gereja. Kita perlu memberi persembahan kita tepat di gereja. 2. Memberi sesuatu yang berharga. 1 Raja-Raja 18 ayat 34-35. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Waktu itu di kejadian tersebut adalah musim kemarau dan tidak hujan selama 3,5 tahun. Air adalah sesuatu yang jarang waktu itu. Harganya pun pasti mahal sekali. Tetapi Elia tidak merasa sayang karena dia tahu persembahannya itu untuk menunjukkan kuasa Allah yang hebat. Sebab pada waktu itu Elia akan menurunkan api dari langit. Dengan adanya air maka orang tidak bisa berkata bahwa apinya menyala karena kebetulan. 3. Memberi di waktu yang tepat. 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Elia memberikan persembahannya pada waktu persembahan korban petang, seperti yang Tuhan suruh. Saat ini adalah saat yang Tuhan suruh untuk memberi persembahan. Mari teman-teman kita memberi saat ini. Saya berdoa supaya persembahan kita dapat mendatangkan kuasa Tuhan ke dalam hidup kita, keluarga kita, gereja kita, dan bangsa kita. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita bertemu kembali lewat ibadah di YouTube. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diberi judul Orang Merdeka. Nah, sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Pada saat ini kami mau beribadah secara online Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di sini Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau pimpin kami Tuhan, sehingga kami punya pikiran yang terfokus untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran-Mu menjadi benih yang tumbuh dalam
pikiran kami, dalam hati kami masing-masing, dan menghasilkan buah-buah yang berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 1-15. Kita baca sama-sama ya, judulnya Orang Merdeka ya. Nah, Katio bacakan ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah adik-adik, sekarang kita nonton videonya sama-sama ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini,
Saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, baik adik-adik, sudah selesai ya. Jadi videonya tadi tentang ayat yang sudah kita baca. Bagaimana adik-adik? Luar biasa ya videonya ya, bagus ya. Nah, sekarang kita mau belajar sedikit ya. Tadi kan ada dibahas tentang menyunatkan diri. Sebenarnya apa sih itu menyunatkan diri, Kak Tio? Adik-adik sudah ada yang pernah dengar nggak ya? Apa sih artinya menyunatkan diri? Nah, kan ada teman-teman kita yang dari agama lain, mereka wajib ya untuk menyunatkan diri ya. Nah, seperti zaman dulu, zaman masih di perjanjian lama, juga orang Israel itu diwajibkan untuk menyunatkan diri. Namun sekarang sejak kehadiran Kristus, Kristus menyatakan bahwa seperti tadi firman dikatakan disunat ataupun tidak disunat itu sama saja. Nah, tapi kenapa dikatakan seperti itu? Karena di firman Tuhan yang tadi kita baca dikatakan bahwa menyunatkan diri itu berarti kita hidup oleh aturan-aturan manusia, bukan oleh aturan Kristus yang merupakan peraturan di zaman perjanjian lama. Sedangkan aturan Kristus adalah yang berdasarkan pada firman Allah. Dan tidak hanya perjanjian lama tapi juga firman Allah di perjanjian baru ya. Jadi sudah diperbarui oleh kehadiran Kristus, oleh kematian dan kebangkitan Kristus di kayu salib ya adik-adik ya. Nah, mungkin kalau misalnya kita mau menyunatkan diri hanya untuk misalnya kesehatan ya itu masih diperbolehkan ya. Tapi jangan sampai kita menyunatkan diri karena kita merasa kalau kita tidak menyunatkan diri kita orang berdosa atau tidak suci gitu ya. Karena itu semua dosa-dosa kita, ketidaksucian kita sudah dibayar oleh Kristus oleh kematiannya di kayu salib ya adik-adik ya. Nah, sekarang menyunatkan diri itu seperti apa kalau menurut firman Tuhan? Tadi ya secara rohaninya itu seperti apa ya? Nah, kita bisa lihat di ayat 2 dan ayat 4 tadi dikatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi orang yang menyunatkan diri dengan maksud supaya lebih dekat sama Tuhan, itu salah adik-adik ya. Tidak ada konteks rohaninya, tidak ada hubungannya hubungan rohaninya menyunatkan diri dengan kedekatan kita sama Tuhan. Karena itu di sini dikatakan oleh Paulus tadi, kalau kamu menyunatkan diri karena kamu mengharapkan kebenaran supaya kamu dianggap orang benar, itu berarti kamu hidup di luar kasih karunia. Itu berarti Kristus tidak berguna lagi bagi kamu. Kristus kamu anggap kematian Kristus di kayu salib tidak ada apa-apanya buat kamu, ya kan? Nah, karena itu kita
harus sebagai orang-orang merdeka harus percaya bahwa kematian Kristus di kayu salib, kematian Tuhan Yesus di kayu salib sudah menebus dosa kita semua. Ya adik-adik ya. Jadi adik-adik tidak lagi melakukan apapun karena takut ya. Misalnya taat sama papa mama, taat sama ibu guru karena takut gitu. Bukan. Tapi itu karena adik-adik tahu bahwa Yesus mengasihi adik-adik. Jadi adik-adik juga belajar untuk mengasihi papa mama dengan cara menaati mereka, mengasihi bapak ibu guru, karena itu bentuk dari kasih adik-adik kepada bapak ibu guru ya adik-adik ya. Nah terus yang kedua, menyunatkan diri itu secara rohani maksudnya apa? Hidup oleh kewajiban. Kita bisa lihat di ayat 3 dikatakan, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, hidup oleh kewajiban itu sebenarnya emang salah Kak Tio. Nah, sebenarnya hidup oleh kewajiban itu kita kan memang diajarkan ya mendahulukan kewajiban daripada hak ya kan. Jadi hidup oleh kewajiban itu sebenarnya dalam konteks secara hidup bermasyarakat ya, kita itu memang harus melakukan kewajiban. Tapi di sini secara rohani hidup oleh kewajiban itu menyatakan bahwa hidup karena saya memang harus begini, harus menaati hukum ini, hukum A, hukum B, hukum C supaya saya jadi orang benar. Nah, itu salah. Itu berarti kita meniadakan kasih karunia Tuhan Yesus. Padahal kan oleh kasih karunia kita diselamatkan. Jadi kita melakukan apapun yang memang misalnya taat sama orang tua, apapun misalnya kita rajin belajar, membantu papa mama, menyayangi adik-adik, itu kita melakukan bukan karena kewajiban tapi karena kasih ya adik-adik ya. Karena kasih. Karena Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, terus hidup menyunatkan diri secara rohani itu maksudnya apa Kak Tio? Itu maksudnya juga di firman Tuhan tadi dikatakan sama dengan hidup dalam ketersesatan. Kita bisa lihat di ayat 7 dan ayat 10. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Ya adik-adik ya, karena kan di firman Tuhan dikatakan bahwa menyunatkan diri itu sudah tidak berguna lagi secara rohani karena oleh kematian dan kebangkitan Yesus di kayu salib. Tapi kalau kita masih percaya waktu orang bilang, kamu tuh harusnya menyunatkan diri, kamu harus melakukan A, B, C supaya kamu jadi orang yang benar, jadi orang suci. Nah itu berarti kita tidak mendengarkan firman Tuhan tapi mendengarkan apa kata orang. Itu yang disebut hidup dalam ketersesatan. Nah adik-adik ya, karena di sekarang ini kan menyunatkan diri itu bisa juga contohnya ya adik-adik, misalnya kalau dibilang sama orang-orang misalnya ya, kalau lewat kuburan harus bilang permisi. Nah itu sama juga termasuk menyunatkan diri karena hidup dalam ketersesatan. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu sama dengan kita menyerahkan diri kita untuk terikat, untuk terbelenggu oleh hukum-hukum lain di luar hukum Kristus, di luar firman Tuhan. Baik itu mungkin kata orang-orang, kalau misalnya menurut horoskop ya, menurut bintang kamu apa? Kalau bintang aku Scorpio. Kalau aku bintangnya Taurus. Menurut anak Taurus tuh kayak gini, anak Scorpio begini, anak Aries begini. Nah itu nggak boleh adik-adik ya. Itu sama dengan kita orang tersesat. Kita sudah mematuhi hukum dunia dan bukan mematuhi hukum Kristus ya. Atau misalnya dibilang kalau duduk jangan di
pas di bawah pintu ya duduk, jangan di tengah jalan. Ya kita memang duduk di tengah, tidak duduk di tengah jalan ya, supaya memang jangan menghalangi orang berjalan. Tapi kalau dibilang, oh kamu jangan duduk di tengah jalan, nanti kamu ini loh, nanti nggak bagus rezekinya, atau misalnya nanti kamu jadi anak yang bodoh atau apa, atau jadi anak yang masa depannya nggak bagus. Nah itu salah, itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Itu kamu adik-adik harus bilang, kalau dengar orang ngomong seperti itu, ataupun semua pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, adik-adik harus katakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak semua segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik harus katakan seperti itu. Kita harus tegas adik-adik oleh hal-hal yang menyesatkan. Atau misalnya ya, kalau seperti kata tetangga kita ya, maksudnya teman-teman kita yang di agama seberang ya, yang bilang, oh surga itu di bawah telapak kaki ibu. Adik-adik, setiap pernyataan yang dikatakan orang, adik-adik jangan langsung percaya. Lihat di firman Tuhan, emangnya ada di firman Tuhan dibilang surga di bawah telapak kaki ibu? Kalau tidak, adik-adik jangan dengarkan, jangan percaya. Katakan tidak, itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan nggak ada menyebutkan itu. Ya adik-adik ya, supaya adik-adik tetap hidup dalam kebenaran. Amin adik-adik ya. Nah berikutnya, jadi ciri orang merdeka itu seperti apa Kak Tio? Nah yang pertama adalah berdiri teguh tanpa kuk ya adik-adik ya. Jadi orang merdeka itu dia berdiri teguh tanpa kuk. Nah kita bisa lihat di ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan ya adik-adik ya. Jadi kita harus berdiri teguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena segala macam cara berpikir yang di luar firman Tuhan ya, itu adalah kuk-kuk yang ditaruh iblis tanpa kita sadarin, yang mempengaruhi budaya kita, atau seperti yang kan dikatakan ya, bahwa musuh kita itu adalah penguasa-penguasa di udara, roh-roh yang mempengaruhi di dunia ini ya. Jadi kuasa-kuasa yang tidak terlihat, bukan darah dan daging. Jadi penguasa-penguasa itu menggunakan segala macam budaya, musik, ataupun segala macam pengajaran-pengajaran yang kelihatannya itu adik-adik bagus gitu, kelihatannya tidak berdosa, tapi kita harus jeli dan kita harus benar-benar perhatikan apakah itu sesuai dengan firman Tuhan ya adik-adik ya. Oke, berikutnya ciri orang merdeka itu seperti apa Kak Tio? Yaitu hidup oleh roh dan iman. Kita bisa lihat di ayat 5 dikatakan, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Nah ini ya, kita bisa lihat di gambar ya, orang-orang yang hidup oleh roh ya, zaman Pentakosta ya waktu itu ya. Jadi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Tapi itu juga harus terlihat lewat kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik ya. Memang kita diproses ya, nggak ada yang sempurna adik-adik. Adik-adik ini dari kecil ini guru-guru gereja anak, kakak-kakak gereja anak, papa mama menabur benih ini untuk hidup adik-adik, supaya adik-adik diubahkan oleh roh Tuhan yang ditabur ya lewat firman ya. Jadi roh Tuhan yang akan mengubahkan adik-adik, memperbarui adik-adik supaya makin sempurna seperti Kristus ya, membangkitkan iman adik-adik. Jadi kita hidup oleh roh dan iman, kita menjadi orang yang merdeka, bukan lagi karena aturan-aturan, bukan lagi karena kewajiban-kewajiban ya adik-adik ya. Nah ini gambarnya kita bisa lihat ya. Jadi orang-orang yang hidup oleh iman, jadi mereka mengikuti Kristus, contoh teladan Kristus Yesus dulu waktu ada di dunia, dia hidup oleh roh dan iman. Jadi apapun yang dia lakukan berdasarkan apa kata roh dan iman. Jadi dengan keberanian ya. Jadi kita juga harus seperti itu adik-adik. Semangat ya adik-adik ya. Oke. Nah berikutnya, seperti apa Kak Tio ciri orang merdeka? Yaitu yang melayani dengan kasih. Kita bisa lihat ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya adik-adik ya. Nah
adik-adik kita harus melayani dengan kasih seperti contoh Kristus ya. Ini di gambar ini Kristus sedang membasuh kaki murid-muridnya ya. Nah, jadi kita juga harus seperti itu adik-adik, kita harus melayani dengan cara ya mungkin ke papa mama kita rajin bantuin papa mama, taat, hormat, dengar-dengaran ya apa kata papa mama, apa kata ibu guru. Tapi juga kita melayani orang-orang yang mungkin dianggap orang lain rendah, yang posisinya lebih rendah dari kita, misalnya mbak di rumah ya, pembantu di rumah, atau mungkin adik kita ya. Bagaimana? Jadi jangan mentang-mentang kakak, kamu harus nurut sama kakak ya, kamu harus begini, adek ambilin kakak minum. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Coba dong kita sebagai kakak ambilin adiknya minum. Adek, kamu udah makan belum? Sini kakak ambilin makanannya. Itu ya adik-adik ya. Adek, udah mandi belum? Sini kakak kakak siapin bajunya, kamu mandi ya. Kakak siapin air hangatnya. Wah, itu baru anak Tuhan. Yes, meneladani contoh Kristus. Ya adik-adik ya, misalnya ada pengemis di pinggir jalan, adik-adik berikan uang, memberikan bantuan, misalnya ada bekal sekolah, bekal dari rumah ya, adik-adik bisa bagi, misalnya dapat roti dari papa mama 2 ya, misalnya adik-adik bisa bagi, atau uang jajannya disisihkan untuk berbagi untuk orang lain ya adik-adik ya. Itu bentuk dari pelayanan dengan kasih, nggak kasar sama si mbak, sama pembantu, sama supir di rumah. Kamu kan digaji sama papa mama aku, ayo mbak tolong ini ambilin tasku, mbak ambilin bajuku. Nah itu nggak boleh kayak gitu adik-adik ya. Tapi kita harus tetap mengasihi mereka, bersikap sopan sama mereka, bersikap hormat ya adik-adik ya, seperti itu ya. Nah itu berarti kita menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang mengikuti contoh Kristus. Jangan karena nonton sinetron ya, di sinetron tuh ada anak kecil sama mbaknya kayak gitu, mbak sini, mbak nggak boleh, mbak harus begini. Adik-adik jadi ngikutin ya. Jadi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sinetron yang pengajarannya nggak bagus ya, itu adik-adik harus lebih baik dihindari, karena itu akan mempengaruhi cara berpikir adik-adik. Sering rajin baca firman Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan, nonton di sekarang kan banyak ya video-video tentang kisah-kisah Alkitab ya. Adik-adik harus sering penuhi diri adik-adik dengan kebenaran firman Tuhan ya, bukan kebenaran lain ya. Kebenaran banyak di luar sana yang kebenaran ecek-ecek, tapi kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran yang berdasarkan dari firman Tuhan, berdasarkan dari Kristus ya adik-adik ya. Oke adik-adik, siapa di sini yang bersemangat untuk menjadi orang-orang merdeka? Atau semuanya pasti sudah jadi orang-orang merdeka? Amin. Nah karena itu praktekkan adik-adik, jangan saya orang merdeka cuman tahu aja, tapi ternyata tindakan sehari-harinya tidak seperti itu. Jadi kita harus menunjukkan saya ini orang merdeka dengan cara yaitu kita hidup selalu berdiri teguh tanpa kuk ya, tanpa segala macam kebenaran-kebenaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kebenaran sesungguhnya, kebenaran sejati adalah kebenaran yang di dalam firman Tuhan. Hidup oleh roh dan iman, dan melayani dengan kasih ya adik-adik ya. Sekarang kita mau berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu Tuhan, untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami tidak mau lagi hidup menjadi orang-orang yang menyunatkan diri, orang-orang yang di bawah kuk perhambaan, tapi kami mau menjadi orang-orang merdeka Tuhan. Karena itu Bapa, Kau yang mampukan kami Tuhan, kami bertumbuh jadi anak-anak yang berdiri teguh di dalam Engkau Tuhan, tanpa kuk perhambaan. Dan juga kami menjadi anak-anak yang hidup oleh roh dan iman Tuhan. Juga kami menjadi anak-anak yang melayani dengan kasih, sehingga kebenaran-Mu nyata di dalam hidup kami, dan kami menjadi orang-orang yang merdeka senantiasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Nah, adik-adik, demikian ibadah kita hari ini, firman kita. Sampai bertemu minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.